Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Agus Dianto. Tentunya tidak lain kita akan membahas yaitu tentang analisis data, publish artikel, metodologi penelitian, baik itu rumpun ilmu, semua ilmu yang kiranya manfaat bisa diambil poinnya, dan beberapa yang rekan-rekan yang sudah ambil paket bimbingan yang kemarin ngucapin terima kasih atau laporan terkait kelulusannya nilai A buat teman-teman semuanya dari kelompok C dan kelompok B ataupun kelompok E dari PTS maupun PTN. Terima kasih banyak, selamat buat kalian sudah mencapai kelulusan, semoga ilmunya manfaat dan bisa langsung kerja. Bagi yang sudah kerja ya bisa naik jabatan, gitu aja doanya. Ya banyak, rezekinya lancar, dan jangan lupa informasikan ke subscribe Agus Dianto itu terutama. Nah, kali ini sesuai dengan permintaan ya, terkait teman-teman dari pesan itu minta, Kak tolong dong buatin video tentang apa itu namanya sektor dan subsektor atau sektor finance ya di Bursa Efek Indonesia. Nanti ini akan saya bahas karena banyak ya sebenarnya ini. Ini bisa dimengerti atau dimaklumi atau terkait ini ya, klasifikasi industri perusahaan tercatat di Bursa Efek Indonesia. Itu banyak yang studi akuntansi ataupun manajemen atau ekonomi, tapi tidak sama sekali paham tentang subsektor atau sektor. Banyak banget itu. Mereka bisa nyampe studi pembahasan audit tentang apa, tapi apa sektor di Bursa Efek Indonesia itu bagi yang fokus pada penelitian di perusahaan itu, mereka benar-benar banyak yang tidak tahu. Itu dimaklumi ya, karena kurangnya referensi, mungkin juga penjelasannya, karena satu semester pun juga tidak cukup. Kadang kita perlu wawasan yang lain ya, yang terkait tentang apapun itu ilmunya. Sebagai spesifik ilmu itu memang kita diwajibkan, dan sekarang sosial media itu banyak banget yang sudah menampilkan tentang tutorial seperti itu. Tapi kali ini terkait kayak laporan seperti ini atau seperti ini kan saya membuat tabulasi data untuk rekan-rekan yang apa itu namanya, anak minta dianalisiskan ya. Ketika minta dianalisiskan itu bahasanya ya bukan joki ya, bahasanya ya jasa analisis gitu aja. Masa nanti ketika jasa pajak nanti kamu anggap joki pajak, nah lucu kan. Nah, seperti itu. Tapi kita langsung kita bahas bagaimana sih ketika kalian apa itu terkait sektor, subsektor, pembahasannya seperti apa. Dan yang terbarukan seperti apa terkait dengan komentar yaitu tentang sektor finance atau perbankan ya buat teman-teman semuanya. Nah, di sini saya akan buka ini. Nah, laporan keuangan perusahaan terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BI) atau EDX, pengumuman peluncuran indeks sektor EDX Industrial Classification di 2023 ataupun sebenarnya di 2021 ya tercatatnya ya, perubahannya itu. Nah, meluncurkan 11 indeks sektor baru yang tergabung di dalam kelompok indeks sektoral IDX IC, atau informasi berkaitan dengan indeks sektoral adalah sebagai seperti ini. Ya, nih yang perlu kalian pahami, yang pertama itu pengelompokannya seperti ini buat teman-teman. Di sini tuh kode indeks, bukan nomor ya. Kalau nomor ini mah kalian sudah tahu. Kalau kode indeks itu ada kodenya. Terkait indeks energi yaitu sektor energi atau bahasa Inggrisnya ya sektor energi. Nah, kayak gitu. Nah, sedangkan di sini EDX basic itu ya terkait barang baku atau basic material. Dan sedangkan ENDATS, nah di sini itu perindustrian ataupun industrial ya. Dan di sini notes yaitu tentang barang konsumen primer atau konsumen non fiskal. Nah, di sini buat teman-teman ya, kalian perlu ketahui di sini tuh ada 11. Ya, kalian perlu catat itu. Jadi pertama itu ada energi, barang baku, perindustrian, barang konsumen primer, kesehatan, keuangan. Lah kalau ketika manufaktur, Kak, manufaktur itu ada 3 poin. Baik itu di food and beverage juga ada, terus di apa itu konsumen primer itu juga ada. Non primer juga ada. Itu maksudnya apa? Itu yang pembuatan barang kayak gitu loh. Seperti barang baku ini juga manufaktur, seperti itu. Itu yang harus digarisbawahi ketika kalian di manufaktur ya. Manufaktur itu apakah hanya 50, Kak? Banyak, 100 lebih itu perusahaannya yang terdaftar. Nah, kali ini pembahasannya yaitu terkait tadi, yaitu tentang EDX Finance atau EDX sektor keuangan. Tapi sebelumnya kita perlu ketahui yaitu di sini metodologi indeks itu yaitu
konstituen indeks harga saham gabungan IHSG. Terus kriteria seleksinya yaitu suatu saham akan menjadi konsisten indeks sektoral tertentu sesuai dengan klasifikasi saham tersebut. Jadi diklasifikasikan kelompok-kelompok ini. Nah, ini poinnya. Poinnya itu ada 11. Sebenarnya ada 12 guys sebenarnya, tapi ini ada 11. Di sini kenapa? Nah, metode penghitungannya itu market capitalization weight dan di sini formula kalkulasi indeks adalah sebagai berikut nih. Ini kalkulasinya ya di sini. Nah, sedangkan ini yaitu total saham tercatat atau harga pasar atau saham I. Sedangkan nilai N ini yaitu jumlah konsisten indeks. Nah, sedangkan basis marketnya yaitu kapitalitas pasar pada tanggal dasar yang disesuaikan pada saat periode evaluasi apabila ada perubahan maupun jumlah saham yang dihitung untuk indeks sendiri. Nah, hari dan dasarnya itu mulai sebenarnya 13 Juli 2018. Nilai awalnya itu yaitu 1000, sedangkan evaluasinya sesuai dengan evaluasi indeks indikator classification. Ini di IDX-nya pun ada, kalian buka juga ada. Latihan buka lah ya, di webnya ada kok. Seperti itu. Nah, sedangkan Bursa Efek Indonesia BI menerapkan Edik Industrial Classification atau EDIC untuk mengklasifikasikan perusahaan tercatat, menentukan skor, menentukan sektor. Nah, di sini kan ada poinnya, penentuan sektor, subsektor, industri atau subindustri didasarkan pada exposure pasar. Nah, BI berhak menentukan klasifikasi perusahaan tercatat berdasarkan evaluasi dan justifikasi BI. Karena ada penentuan dan syarat maupun secara laporan keuangan itu harus jelas. Nah, di sini yang perlu kalian pahami. Ya, di sini tuh pertama, dari tingkatan ada 4 klasifikasi tingkatan. Di sini ada 4 ya. Sektor, subsektor, industri dan subnya industri. Jadi ketika ditanya sektor, sektor itu ada berapa? Ada 12. Nah, apa aja yaitu sektornya? Ini A ya. Ini A. A sampai Z. Ini ada kodenya A sampai Z. Berarti kita buka yang di sini. Nah, ini yang kita buka ini aja dulu. Nah, di sini yang perlu kalian pahami ketika kalian pertanyaan tes ini pasti nggak pernah dibahas ini. Ini kelihatannya sepele, tapi kalian nggak mudeng sektor itu pasti. Banyak yang kayak gini. Nah, di sini jadi ketika A sampai Z itu ini 12 sektornya yang dimaksud itu 12 sektor itu apa Kak? Kalau 4 tingkat klasifikasi, 4 tingkat klasifikasi yaitu poinnya. Sektor, subsektor, industri dan subindustri. Nah, sedangkan 12 sektor EDI ini yaitu meliputi A nyampe Z, yaitu A energi, terus B basic material, C industrial, D konsumen non fisikal dan ini kayak food and beverage ya, dan consumer physical atau healthcare, finansial, property and real estate, teknologi, infrastruktur, transportasi dan logistik, list and investment product. Nah, di sini buat teman-teman harus kalian ketahui itu ada A nyampe Z. Itu pertama yang perlu kalian pahami. Jadi nanti kalau ditanya industrinya apa, jadi kan tahu. Misalkan sektor A, sektor apa? Energi. Nah, subsektornya apa? Di sini ada subsektornya itu 1 sampai 9. Ya, halaman ini membantu Anda untuk mengidentifikasi ini perlu nanti kalian halaman ini boleh kalian SS ataupun nanti filenya ada ya, button lossnya ada nanti di belakang. Nah, atau kalian bisa untuk info lanjut kalian bisa akses ini ada banyak kok sebenarnya. Itu belajarnya seperti itu. Nah, lalu di sini tuh ada poinnya ya. Misalkan energi atau edis energi. Perlu saya jelaskan sedikit ya tentang A11 nyampe A21 itu meliputi oil gas, coal, oil gas dan coal spot, alternatif energy equipment dan alternatif fuel. Nah, di sini terkait energi ya, bahan bakar lah, ya, kimia lah. Seperti itu. Nah, sedangkan B yaitu basic material, yaitu ada B11 sampai B15 itu ada essential, construction material, container and packing, metal and mineral, forestry and paper. Nah, seperti itu. Nah, sedangkan untuk C sendiri yaitu ada aerospace dan defense, building product, electrical, magnet dan diversified industrial trading, commercial service, professional service, multi sector holding. Nah, di sini di sektor industrial atau C. Ya, di C ini ada poinnya tadi. Seperti ini. Ini ada sub-subnya ini ya. Ini subnya dan di sini ada C. Nah, C berarti induknya di sini. Kita lihatnya dari sini. Oh, ternyata seperti ini ya poin-poinnya. Sedangkan D yaitu tentang customer non cyclical. Nah, di sini cyclical ini yaitu meliputi food and staples retailing dan beverage, processed food, agricultural product, tobacco, hospital product, itu personal care and product.
Nah, di sini untuk yang D. Setelah D nanti kita lanjut ke sektor E ya. Di sini adalah komponennya. Nah, di sini tuh consumer critical yaitu tentang auto komponen, otomobil, house good, consumer yang meliputi itu consumer critical ya. Di sini apparel dan luxury good, tourist and recreation, education and sport service, media, entertainment and movie production, consumer distributor, internet dan home shop retail, department store, spesialis retail. Nah, seperti itu tuh di kelompok customer critical. Nah, di sini lalu healthcare itu tidak jauh dari rumah sakit ya. Ya, di sini itu ada F11. Kode F11 yaitu menentukan healthcare and equipment dan supply. Nah, sedangkan di sini F12 yaitu healthcare and provider ataupun 21 yaitu pharmaceutical, healthcare dan riset itu di F12. Dua-dua. Itu yang perlu kalian pahami. Nah, setelah itu kita lanjut baru ke G. G itu terkait apa? Yaitu financial atau EDX finansial, yaitu perbankan ya. Nah, di sini ada kode G11 yaitu bank, G21 consumer financing, G22 business financing, investment service, insurance, holding investment company. Nah, sedangkan di H itu ada khususon yaitu property and real estate, yaitu memang jadi satu kali ini. H11 yaitu real estate dan management dan development. Itu yang perlu kalian ketahui. Terus kita lanjut lagi terkait pada poin I yaitu teknologi edinik tekno. Nah, meskipun kalian ini kelihatannya sepele, tapi kalau kalian nggak baca poin-poin ini, nggak mudeng, yakin pasti nggak mudeng analisisnya. Serius itu. Karena apa? Kita harus menghafal poin-poinnya. Oh, consumer silikal itu ada poinnya yaitu E11 sampai E74. Nah, seperti ini. Nah, sedangkan di teknologi sendiri yaitu EDX Techno itu ada kode 11-nya itu online application and service, IT service consulting, software, networking equipment, computer hardware dan electronic equipment instrumen dan komponen. Nah, sedangkan di sektor J-nya itu tentang infrastruktur atau EDX Infra. Nah, di sini ada transport infrastruktur operator, heavy construction dan civil engineering, atau telecommunication service, wireless telecommunication and service, ataupun electronic utility, dan gas utility, dan water utility, yaitu di J11 sampai J43. Itu ada poinnya dia, di J11 sampai J43. Sedangkan di sini yaitu terkait transportasi dan logistik yaitu EDX Trend, yaitu dia ada K11 sampai K21 terkait yaitu airliness, passenger marine transportation terkait perkapalan, passenger land transportation, logistik dan deliveries. Nah, di sini yang terkait yang Z ini jarang banget sebenarnya. Karena di sini tuh listed investment produk yang jarang dianalisis, sebenarnya ini poin bagus yaitu investment trust dan bond. Ini juga banyak. Nah, untuk teman-teman yang tadi request terkait apa itu jumlahnya ada berapa Kak untuk di perbankan sendiri. Nah, di perbankan sendiri yang terdaftar tuh ini ya, industri klasifikasi sektor dan industri di IDIQ dan IDIQ yaitu sekitar segini. Yaitu total jumlahnya itu terkait ini kodenya, kode-kodenya ada. Ini IDIQ Finance. Nah, asuransi nanti kalian di sini bisa kalian tambahi ya ketika kalian menganalisis data terkait laporan keuangan, kalian tambahi apa IPO-nya. Karena itu penting. Di sini kalian tambahi IPO-nya, setelah kalian tambahi IPO-nya kapan? Ataupun kalian terbitnya kapan? Itu nanti ketika ditanya di sidang. Nah, ini perusahaan ini terbitnya kapan? Tanggal berapa? Apa kenapa perusahaan ini nggak dicatat di sini kok nggak tertera? Karena ternyata sudah tutup. Nah, kayak gitu. Itu yang perlu kalian ketahui. Tapi yang jelas yang terdaftar di sektor finansial ataupun keuangan itu sekitarnya total lebih itu kurang lebih itu sekitar 104 ya. 104 itu yang terakhir yaitu Unit Sekuritas Indonesia TBK. Itu juga masuk di IDIQ Finance. Victoria Insurance TBK itu juga IDIQ Finance. Nah, oke, sudah jelas ya di sini. Ini 104. Nah, buat teman-teman yang sudah gabung di grup B yang kemarin baru masuk untuk minta bimbingan analisis data dan pelatihan sidang, nanti diupdate aja, yang penting diupdate di grup dan jangan lupa selalu utamakan ibadah karena kuncinya ilmu atau apa? Adab, adab secara adab itu ya poin utama ibadah, adab, ilmu baru diimplementasikan. Itu yang terpenting. Kalau ingin lulus itu mau kamu mau mau bilang sama saya itu, Kak minta bimbingannya karena hampir DO. Nggak masalah kok, jangan takut kalau nggak lulus, pasti insya Allah lulus. Dengan catatan apa? Fokus ibadah, ilmu, fokus pada target yang diinginkan. Misalkan targetnya itu 3 bulan selesai ya udah ditarget. Jangan jalan-jalan kemana lah, alasan kemana lah. Kalau kerja ya fokus aja kerjaan, ketika malam kita belajar, nanti zoom, ketika zoom ketika kalian latihan analisisnya bagaimana itu nanti
ada rumusnya, nanti tinggal dipelajari sendiri juga bisa, by Zoom juga bisa, latihan sidangnya pun sama ya. Ini buat teman-teman semuanya ya. Ini terkait request tadi sudah saya sampaikan bahwa industri apa itu industrial classification sektor dan industri tercatat itu saya jelasin ini, sama saya jelasin tentang ini ya, saya lihatkan ini terkait dari ide finansial, ide sektor keuangan dan sektor finansial atau yang dimaksud perbankan juga ada nih, ya nih bank semua nih. Nah, ini kan terkait ide ya, finansial ya. Nah, di sini. Nih, jadi kalian biar paham nanti. Oke. Mungkin saya rasa cukup jelas selama 15 menit saya mengantar tema tentang apa itu, tahu cara kodenya, nih sektornya ini 11, 12 nggak saya hitung karena jarang. Nah, di sini sektornya misalkan kalian pengen finansial ya di IDIK Finan, terus sektor keuangan itu apa. Nah, itu kan di sini sudah tadi ya. Nah seperti ini. Nah, yaitu di kelompok G. Kelompok G yaitu ada finansial yaitu di sini kelompok G yaitu ada khusus bank, consumer finansial, bisnis finansial, investment service. Nah, misalkan ternyata di finansial kalian pengen, Kak, saya pengennya cuma perbankan, Kak. Ya dari satu nyampe total perusahaan berapa tadi? Dari 100 ini, 104 ini, kalian ambil yang bank aja. Nih, panen sekuritasnya kan juga bank ini. Polaris investment juga bank, panen bank, panen finansial bank. Nah, seperti ini. Ini kalian ambil yang bank ya. Gitu aja. Mungkin di kesempatan ini jangan lupa di like, comment, dan share karena like, comment, dan share itu manfaat bagi saya juga. Jika videonya manfaat ya, ya di save juga bisa, di download juga bisa buat pelajaran di rumah. Bagi yang semester 1 untuk yang apa itu namanya, yang lagi jalanin S2-nya atau gelar magisternya untuk ekonomi, manajemen atau akuntansi, semoga ini manfaat. Dan jangan lupa buat teman-teman semua ketika studi itu ya fokus sambil beli-beli buku ataupun cari wawasan bukan hanya di internet aja, karena itu penting buat narasumbernya, cari-cari data di apa itu namanya Bursa Efek Indonesia juga latihan tanya juga bisa ya. Mungkin hanya itu yang saya sampaikan, semoga ini berkenan di hati Anda. Enggak pun juga nggak apa-apa, misalkan nggak bermanfaat ya nggak usah ditonton. Karena ini terkait apa studi ya yang butuh ya monggo dibaca. Oke, saya rasa cukup. Kurang lebih semoga sehat selalu, studinya lancar dan bagi yang maaf itu kelompok bimbingan ya secepatnya ditarget itu aja pesan saya. Dan saya harap ketika informasi kabar selesai sidang ya nilainya. Oke, saya Agus Bianto. Terima kasih banyak buat teman-teman semuanya. Cukup saya akhiri sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.